Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk memenuhi tugas kami ya, untuk wawancara. Sebelumnya boleh beritahu dulu. Perkenalkan, nama saya Dimas. Di sini saya leader area FKIP. Kita di sini akan menanyakan terkait lingkungan kampus UPN. Sebelumnya juga perkenalkan, saya dari Mas Arman dari jurusan BSD. Mungkin langsung saja ya Pak ya. Boleh. Untuk pertanyaan pertama adalah apa pendapat Bapak Mas secara umum tentang kondisi lingkungan di sekitar kampus FKIP? Baik, sebelumnya terima kasih. Menurut saya pribadi, pandangan saya pribadi terhadap kondisi lingkungan FKIP sebenarnya memang masih ada beberapa yang harus diperbaiki, terutama di bagian sampah ya. Karena memang saya lihat dari mahasiswa pun banyak yang mereka belum ada kesadaran tentang membuang sampah pada tempatnya, terutama puntung rokok. Karena di sini kan kita Universitas Muhammadiyah Cirebon ini bukan dilarang sih, tapi lebih tepatnya kalau memang ingin merokok harus di tempat khusus gitu, dan puntung dari rokoknya itu jangan dibuang sembarangan. Itu sih yang menurut saya pribadi itu masih kurangnya kesadaran mahasiswa terhadap menjaga lingkungan, terutama lingkungan FKIP sendiri. Itu sih menurut saya. Baiklah, menuju pertanyaan kedua ya Pak ya. Nah di sini ada pendapat bagaimana Anda melihat kesadaran mahasiswa FKIP terhadap kebersihan dan pelestarian segala lingkungan kampus. Kesadaran mahasiswa menurut saya pribadi memang masih harus ditingkatkan lagi sih, entah itu melalui dari pihak-pihak dosen-dosen maupun BEM himpunan kan. Karena memang di beberapa titik saya masih menemukan di yang saya bilang puntung-puntung rokok yang berserakan, terus sampah-sampah khususnya di toilet ya. Beberapa bahkan saya pernah menemukan badut di toilet perempuan, dan itu kan maksud saya silakan, tapi lebih baiknya kan sebelum dibuang itu dibungkus pakai plastik ataupun bagaimana juga, terus dibuang ke tempat sampah. Terima kasih. Terus selanjutnya, apakah ada kebijakan atau program khusus dari penanggung jawab gitu ya, dari dosen atau CS? Kalau untuk CS sebenarnya lebih ke sweeping aja sih, pengontrolan setiap saat itu. Cuman untuk di staf gedung sendiri saya kurang paham, tapi saya pernah dengar katanya pernah ada bank sampah ya, tetapi itu nggak jalan. Nah mungkin itu bisa coba dievaluasi ulang untuk dijalankan kembali gitu. Selanjutnya di sini ada bagaimana tentang fasilitas dan infrastruktur. Ya. Di sini apa saja kendala yang sering ditemukan terkait fasilitas di kampus? Kalau untuk fasilitas sebenarnya cukup memadai, cuman memang kendala saya itu lebih ke air sih. Oh iya. Karena kan kita ngambil dari aula masjid ya, dan kebetulan juga harus dibagi-bagi untuk gedung lain. Itu sih kendala terbesarnya gitu yang membuat cukup PR buat kita juga. Kalau untuk dari fasilitas itu alat itu sih untuk saat ini alhamdulillah cukup memadai. Ini pendapat Bapak ya, apakah Anda merasa fasilitas tersebut memadai untuk mendukung kebersihan lingkungan kampus? Kurang. Kalau untuk sebenarnya kalau untuk mendukung itu banyak sih fasilitas alat-alatnya itu. Tapi untuk hanya sekedar
harapan saya semoga di 5 tahun ke depan FKIP bisa bisa menjadi contoh atau panutan bagi fakultas-fakultas lain dalam menjaga kebersihan, tentunya dalam pengolahan sampah-sampah atau limbah-limbah. Bagaimana cara Anda bisa lebih efektif dalam mengajak mahasiswa untuk peduli lingkungan? Menurut saya pribadi ya, kalau untuk mengajak mahasiswa mungkin itu jadi kendalanya karena memang di kita sendiri pun, dari pihak kita sendiri pun masih belum menemukan cara yang cukup efektif gitu, karena masih ada beberapa sudut yang belum bisa kita jamah dengan total gitu. Dan ya caranya untuk saat ini saya belum menemukan cara pastinya, tetapi dari tim saya dengan tim juga masih mencoba untuk melakukan penelitian dulu, melakukan analisis dulu bagaimana ini supaya istilahnya mahasiswa ini bisa setidaknya mereka itu tidak membuang sampah sembarangan lagi. Apakah Anda memiliki pesan khusus ya untuk mahasiswa FKIP terkait pentingnya menjaga lingkungan kampus? Ya, pesan dari saya untuk mahasiswa FKIP tentunya ya tidak jauh-jauh dari sampah ya. Kalau memang sekiranya mereka malas membawa sampah ke tempatnya, paling tidak sampah bekas mereka makan ataupun minum itu dijadikan satu di plastik, jangan dibuang sembarangan, apalagi sampai tumpah-tumpah di lantai gitu. Itu kan gimana ya, dilihatnya juga kurang etis gitu. Apalagi di kelas-kelas kalau misalkan kelas itu sudah selesai, nanti kan ada kelas baru lagi dari kelas lain yang masuk, takutnya itu nanti jadi masalah ke depannya. Mungkin terakhir ya, pesan untuk kami bertiga kedepannya apa? Buat teman-teman dari mahasiswa PGSD, ya saya harap tetap semangat bagi teman-teman nanti ke depannya sebagai contoh untuk generasi penerus Indonesia gitu kan. Belajarlah terus, gali potensi diri, jangan pernah malu untuk kalau misalkan ada hal-hal yang mungkin teman-teman masih bingung atau apa mengenai saran dan prasarana, ataupun misalkan sudah ada tugas seperti ini, silahkan tanya ke tim FKIP, tim TS-nya, kita tetap hal itu